Apabila tidak ada tanda tangan dari istri yang pertama, itu juga akan dikenakan sanksi. Ingin melakukan entah itu perizinan terhadap berkas-berkas dokumen ataupun apa, haruslah juga ada izin dari pihak istri. Entah itu dari pihak swasta ketika dia membangun PT ataupun apa, ada kontrak kerjasama atau hal yang lain. Ingat bahwa alif-alih di Indonesia ada istrinya yang bernama Nuning Irvana. Apabila tidak ada tanda tangan dari istri yang pertama, itu juga akan dikenakan sanksi. Ya, ini kita informasikan bersama. Jadi haruslah lebih hati-hati baik dari pihak swasta maupun pihak pemerintah, institusi pemerintah, yang mana dalam hal pengurusan dokumen ataupun bisnis dari pihak swasta yang dia membutuhkan tanda tangan, itu kan biasanya ketika kita mengurus dokumen itu bukan hanya dari pihak suami. Ketika dia sudah berumah tangga, berkeluarga, maka tanda tangan istri pun juga harus dibutuhkan gitu. Jadi dari mulai saat ini saya infokan, apabila itu terjadi tidak ada tanda tangan dari istri sahnya alif-alih, itu kita akan akan kenakan sanksi-sanksi yang lain gitu. Artinya bisa dipidanakan Bang kalau tanda tangan? Bisa, karena ini istri sah gitu. Kayak contoh seperti ini, ketika dia sudah menikah terus dia menikah lagi dengan yang lain tanpa izin, kita pidanakan gitu. Terus kemudian dari institusi mana? Institusi pemerintah, ya kan, ketika dia membuat perizinan atau apa segala macam, izin tinggal apa segala macam, itu harus ada tanda tangan ini gitu, karena ini istri sah dari pihak institusi, baik dari Kemenkumham, Dirjen Keimigrasian, itu kan ditanya ini Kemenlu, ini istrinya siapa begitu. Nah itu yang kita pertanyakan gitu loh. Makanya kita informasikan baik dari institusi pemerintah bahwa ini loh istri sahnya. Apapun yang berhubungan dengan dokumen berkas-berkas si alif-alih itu harus ada tanda tangan istri. Gitu, itu dari pihak institusi. Dari pihak swasta pun juga demikian, ketika dia membuat pendirian akte perseroan atau apa, di notaris kah atau apa, itu akan ditanya kontrak kerja atau film, nyanyi atau apa. Dia mempunyai aset di sini, harus istri ini harus dicantumkan di situ. Kalau tidak dicantumkan, itu akan ada sanksi hukumnya. Itu. Artinya tidak menutup kemungkinan akan ada laporan lainnya setelah. Ya, itu akan kita telusuri apabila kita temukan dokumen-dokumen itu yang melakukan, baik itu institusi pemerintah maupun swasta. Apabila kita temukan ternyata dalam pembuatan dokumen-dokumen itu ada yang melanggar aturan, maka kita akan lanjutkan ke jalur hukum. Apa dari Mbak Nuna sendiri terakhir, dengan laporan ini apa yang Mbak Nuna harapkan? Saya pribadi, saya inginnya ini cepat dipertanggungjawabkan sama Alif, agar saya juga bisa kayak hidup semestinya orang-orang lain gitu ya. Pengen bahagia lah pastinya, pengen selesai semuanya, agar saya juga bisa melanjutkan ke depannya gitu. Jadi saya mohon banget kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harus bisa dia selesaikan saya. Jadi ibaratnya kalau mau cerai aja sekalian gitu. Iya betul, diurusin lah. Jadi diurus gitu loh. Kalau memang mau Jangan bisa, digantung-gantung lah. Kalau digantung-gantung masalahnya makin besar nanti. Artinya nggak apa-apa kalau suami jadi pidana, kalau saya mau masuk penjara. Pengennya gimana? Kamu pengen penjarain dia? Atau apa? ya jadi gini ya kan, untuk terkait permasalahan itu biar nanti kan kita percayakan sepenuhnya ke pihak penyidik gitu loh. Kita sangat percaya bahwa profesionalisme dari pihak penyidik akan melakukan penelusuran terhadap penyelidikan kasus ini, ya kan. Nanti apabila itu memang dugaannya terbukti, nah kita akan patuhi proses hukum itu, gitu loh. Jadi biarkanlah ini mengalir, karena kan ini ada kewenangan pihak penyidik yang sedang menyelidiki apakah memang di sini
terpenuhi unsur-unsur dari pasal 279 KUHP tersebut, ya kan, memang kita sudah mengajukan 2 bukti permulaan yang cukup sehingga laporan kita bisa diterima. Gitu. Pertama apa? 2 bukti permulaan yang cukup, yaitu dengan kita buktikan kita punya buku nikah, gitu. Terus yang kedua dengan apa? Kita punya putusannya, putusan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor perkara 728 bahwa mengatakan istrinya yang sah itu adalah Ibu Nuning Irfana, dan sampai saat ini belum ada akte cerai yang diajukan. Itu sudah kita cek gitu loh. Jadi kenapa di tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 ini baru kita lanjutkan? Ya kita melihat etikat baiknya dia. Ternyata dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Artinya dia benar-benar menyepelekan klien saya, klien kami, Ibu Nuning Irfana, yang mana dia tidak menghiraukan, ya kan, ya ada dugaan dia beranggapan rendah atau tidak menghormati atau apa, kan begitu. Dari mana tahunya? Ya itu sudah dari tahun 2011 ke tahun 2021, itu sudah berapa lama? Ketika di tahun 2021 sampai dengan 2025 itu kan waktu juga, gitu, yang sudah ada pernyataan dari putusan pengadilan bahwa Ibu Nuning Irfana ini adalah istri sah, gitu loh. Satu lagi Bang, mungkin apakah kan nanti kalau proses hukum berjalan kan akan ada mediasi, nah apakah tidak menutup kemungkinan akan ada mediasi, akan perdamaian, atau mungkin tetap lanjut aja proses hukum? Ya kita lihat itikat baiknya aja, ya. Kita menunggu juga kan proses juga berjalan, biar penyidik kepolisian yang sudah profesional menangani perkara ini, biarlah mereka bekerja dengan sebaik-baiknya, profesional, dan kita menunggu apa hasilnya dari kepolisian, kan gitu. Jadi nanti kalau ada upaya mediasi pun kami coba dulu apa lihat, ya, gitu. Sementara proses apa hukum sih yang diminta, tetap gitu berjalan, kan? gitu Mas. Oke, baik. Tidak menghalang-halangi proses hukum itu berjalan. Perkembangan Jelas ya? jelas aman Mbak. Buku nikah yang aslinya udah nggak ada ya, karena itu alif-alif ya udah. Ini di foto ini. Katanya kata istri yang ketiga. Tapi kita kan jadi apa sekarang? Oh, sorry. Ini. apa dia mau meresmikan kawin sirinya itu karena ada anak, ceritanya satu. Kebetulan istri yang kedua itu nggak ada anak, cerai. Ini yang tuh kabur mati. Jadi yang ketiga itu memang ingin sekali diresmikan pernikahannya, cuman udah ketahuan busuknya. Kemudian